Dengan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, adat bersih desa kita tandai dengan gong bahwasanya bersih desa dimulai. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara warga desa Peniwen yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Atas berkatnya kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kebaktian syukur dalam rangka adat bersih desa tahun 2020. Sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir di negeri ini, maka segala bentuk perkumpulan dan peribadatan masih serba dibatasi. Bapak, Ibu, warga desa yang kami hormati, oleh karena itu tasyakuran bersih desa tahun 2020 ini dilaksanakan ibadah secara online. Namun demikian, tidaklah mengurangi semangat bersyukur kita kepada Tuhan yang selalu melindungi desa kita yang tercinta ini. Bapak, Ibu, dan saudara warga desa Peniwen, marilah kita mulai ibadat kita pada hari ini. Hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung KPK nomor 31 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Marilah kita mulai ibadah syukur bersih desa hari ini dengan bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk kita datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah syukur bersih desa pada saat ini kita lakukan bersama di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus sebagai Sang Penolong. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara semua. Amin. Kita bersama-sama muliakan nama Tuhan melalui PKJ nomor 2. Mulia-mulia namanya.
Silakan duduk kembali. Marilah kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa sebelum kita akan hayati firman Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Puji syukur dan terima kasih senantiasa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, terutama dalam kehidupan sebagai keluarga besar dari Desa Peniwen yang pada hari ini kami bersama-sama akan menghayati situasi bersih desa sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, dalam ibadah syukur kami hari ini, izinkan kami untuk sejenak kami menghayati dan merenungkan sabdamu yang menguatkan, yang mengokohkan, bahkan yang meneguhkan hati serta iman kami kepadamu agar kami semakin hari semakin pandai untuk berbuat dalam banyak hal sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya dalam kehidupan di Desa Peniwen. Tuhan, Engkau ada bersama kami, membimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari bacaan di Efesus pasal yang kelima ayat 16 sampai 21. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita suka mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi suka untuk melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan dan merenungkan kata hati-hati. Kata ini tidak asing buat kita semua. Sering kita dengar dan sering juga kita ucapkan. Sampai-sampai begitu seringnya kita mengucapkan dan menggunakan kata hati-hati. Akhirnya seolah-olah ucapan ini menjadi basa-basi tanpa makna. Saudara-saudara, tetapi pengalaman yang dialami oleh seorang Bapak A, dia menderita penyakit yang agak kronis. Nah, karena dia ingin sembuh, maka dia sangat berhati-hati di dalam menjaga kondisi kesehatannya, terutama dalam pola makannya. Ketika dia merasa sakit sedikit saja, dia pasti akan berusaha apa yang harus dilakukan. Inilah sikap berhati-hati. Ia tidak mau semakin parah penyakitnya. Ia pun juga berhati-hati dalam ucapan. Apalagi kata-kata yang hanya basa-basi tanpa makna. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Efesus dengan
ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sikap berhati-hati bukan sekedar bagaimana kita menggunakan atau memegang pisau tajam tanpa melukai diri kita. Termasuk sikap berhati-hati juga bukan sekedar bagaimana kita bisa mengemudikan mobil atau motor tanpa celaka. Karena sikap hati-hati adalah tentang memperhatikan dengan seksama bagaimana kita bisa hidup. Inilah yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus, termasuk kita di sini di wilayah Desa Peniwen. Saudara-saudara, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita menjalani hidup seperti orang arif dan bijaksana. Terlebih lagi dalam situasi dan kondisi yang kita alami akhir-akhir ini, yaitu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Seruan yang sering kita dengar dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, dari kabupaten, dari rumah sakit atau puskesmas, dan dari mana saja selalu berkata, berhati-hati, pakailah masker, jaga jarak, jaga pola makan, istirahat, dan lain sebagainya. Ketika kita mengabaikan seruan, himbauan atau peringatan, teguran, bahkan nasihat, kita semua tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja bukan melakukan kehidupan seperti orang bebal. Dan juga bukan melakukan hidup mempergunakan waktu yang kita miliki dengan sembarangan. Saudara-saudara, saya sangat tertarik sekali dengan ungkapan yang disampaikan Bapak Ketua MUI di Kromengan. Beliau mengatakan bahwa di balik peristiwa pandemi COVID-19 ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, COVID-19 ini juga kita terima sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, ujian dari Tuhan. Mengapa disebut anugerah? Karena di balik COVID-19 Tuhan menyampaikan kehendaknya untuk, sekali lagi kita kembali pada kata berhati-hati. Anugerah Allah kita terima sehingga kita bisa selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Memakai, salah satu contoh memakai masker, dan juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah sekarang dengan kata ungkapan pernyataan dari Bapak Ketua MUI Kromengan juga termasuk ujian dari Tuhan, teguran Tuhan. Dengan memakai masker maka punya makna kita berhati-hati juga menggunakan mulut kita. Kata-kata kita yang harus bermakna, tidak sembarangan ngomong yang menyakitkan banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam peristiwa bersih desa Peniwen yang kita cintai ini, sapaan Tuhan bagi kita adalah
di samping mempergunakan waktu yang ada, juga berupaya untuk mengusahakan kita mengerti kehendak Tuhan. Kata bersih desa tentu saja tidak secara fisik, tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada selokan yang menumpuk ada sampah, tetapi bersih desa mempunyai makna bersih di dalam pikiran, tutur kata, dan tindakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga desa Peniwen tercinta dalam hidupan kita adalah desa yang semakin bersinar, yang semakin memberikan makna bagi seluruh warga termasuk kita di sini. Mari kita bersama-sama senantiasa bersikap hati-hati, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Tidak hanya saat dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi dalam situasi dan kondisi selama-lamanya. Saat kita berpikir, saat kita berucap, bahkan saat kita bersikap, supaya kita bisa berkarya, maka bukan sekedar supaya kita tidak terluka, atau supaya orang di sekitar kita tidak terluka, tetapi memiliki kesadaran bahwa kita dijauhkan dari sikap yang sembrono, ceroboh, dan akhirnya semua orang di sekitar kita dalam kehidupan kita terluput dari malapetaka atau musibah. Semuanya dalam keadaan sukacita. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang ada dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 21 untuk tidak menganggap sapaan Tuhan ini hanya sekedar ucapan basa-basi, tetapi ini berguna untuk kesehatan rohani dan jasmani kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari NKB nomor 133 bait 1 dan 3 sambil kita akan mengumpulkan persembahan. Kita menaikkan doa syafaat, kita masuk dalam saat teduh. Dan kita akan akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Terpujilah Engkau ya Allah. Sungguh kami bersyukur kepadamu atas sapaan Tuhan bagi kami di dalam Efesus 5 ayat 16 sampai 21. Sehingga dalam kami menikmati hidup dan hari-hari kami senantiasa mengisi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, bahkan dengan kehendak-Mu. Supaya hidup kami dan hidup bersama dengan orang lain, terutama hidup di tengah-tengah lingkungan desa Peniwen tercinta, sungguh-sungguh hidup yang bermakna, hidup yang saling menyenangkan. Tuhan, perkenankan pada hari ini kami juga berdoa untuk keadaan negara kita, termasuk di dalamnya desa Peniwen, dan juga dalam lingkungan kecamatan Kromengan, bahkan dimanapun berada yang saat ini masih mengalami hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mengucap syukur atas peristiwa ini karena kami yakini bahwa di balik peristiwa pandemi COVID-19 ada yang perlu kami maknai dalam hidup sebagai anugerah-Mu dan juga sapaan Tuhan untuk kami berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan juga kebersihan dalam lingkungan hidup kami. Dan kami pun juga percaya di balik peristiwa pandemi COVID-19, Tuhan ingin supaya kami mau mengandalkan hidup hanya kepadamu, tidak menjalani hidup semau kehendak kami sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di desa Peniwen, dimanapun berada umat-Mu, baik di Peniwen maupun di Ringin Pitu, Tuhan selalu menyertai kehidupannya dan memberkati agar hidup mereka semakin hari semakin bertambah sukacita. Kami berdoa untuk Bapak Lurah Desa Peniwen. Kami berdoa juga untuk perangkat desa dan semua yang ikut ambil bagian dalam melakukan tugas dan pelayanan di Desa Peniwen yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau tidak membiarkan mereka sendirian saat mereka bekerja. Engkau selalu campur tangan, menguatkan, meneguhkan, dan memberkati, serta memberikan kemampuan untuk melakukan tugas dan pelayanan bagi masyarakat desa Peniwen dengan sukacita, dengan kebijaksanaan, dan kejujuran takut kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan memberkati dan menjadikan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan dapat mencukupkan kebutuhan pelayanan Desa Peniwen bagi dunia ini. Bapa, demikian seru doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami bersama-sama mengakhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari badan jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi KPK nomor 319 bait yang pertama. Endai Pasetuluran.
Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dalam berkat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan dan pengharapan, senantiasa menyertai saudara-saudara semua, menyertai Desa Peniwen, Bapak Lurah bersama perangkat desa dan keluarga, kita semua mulai hari ini, esok sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi Bapak Ibu hadirin, ibadah syukur bersih desa sudah kita lalui bersama-sama. Marilah kita ikuti acara resepsi adat bersih desa tahun 2020 yang tersusun sebagai berikut. Acara pertama, sambutan dari Kepala Desa Peniwen oleh Bapak Syekh Utama SPD. Kepada Bapak Syekh Utama disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya mengucapkan salam damai, salam sejahtera, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Shalom. Yang terhormat Ibu Pendeta, Ibu Yuyun, yang terhormat Bapak Pendeta, Bapak Andriono, yang terhormat Bapak Emeritus Suyatno, yang kami hormati Bapak Ibu BPD, Bapak-bapak pemangku adat, yang kami hormati pula Bapak Ibu warga Desa Peniwen dan juga adik-adik pemuda remaja Desa Peniwen yang saya cintai. Saya sebagai pemerintah desa mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita berkumpul diberikan suatu kekuatan, keimanan, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan adat bersih desa yang kita lakukan setiap tahun, tepatnya pada tanggal 30 Juni. Sebelumnya saya juga memohon maaf kepada Bapak Ibu warga Desa Peniwen, bahwasanya adat bersih desa yang dilakukan tiap-tiap tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan tahun ini dengan adanya wabah penyakit corona atau virus corona dan juga disebut COVID-19, maka di dalam pelaksanaan kegiatan bersih desa tetap dijalankan mengikuti semua aturan-aturan. Memang bersih desa itu merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja, karena merupakan tradisi atau adat yang patut kita wariskan kepada generasi penerus di masyarakat Desa Peniwen. Di dalam suatu perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi tidak mampu untuk mempengaruhi adat yang sedang berkembang, tetapi di dalam adat tersebut juga memiliki suatu perubahan-perubahan. Memang perubahan itu pun dapat terjadi seperti hari ini. Bahwasanya bersih desa yang dilaksanakan pada tahun ini memang adanya suatu perubahan-perubahan, utamanya dulu adanya wayang kulit, sekarang tidak diperkenankan karena warga masyarakat tidak diperkenankan untuk bergerombol, harus mengatur suatu jarak supaya kesemuanya itu bisa terjadi suatu keselamatan utamanya bagi warga Desa Peniwen. Dan yang kedua, adanya suatu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh warga Desa Peniwen tentang adanya adat bersih desa adalah tentang tanggal yang dilaksanakan pada bersih desa itu
ditentukan pada hari Sabtu. Maka itu pun mengalami perubahan. Dikarenakan apa? Karena jatuh pada hari Sabtu, wayang bisa terletak pada malam Minggu akan mengakibatkan tentang terjadinya ibadah hari Minggu. Maka dari itu perubahan-perubahan itu pun memang kesemuanya sudah terjadi dan dilaksanakan. Tetapi tujuan utama dari bersih desa adalah memohon kepada Tuhan supaya kita itu diberkati. Utamanya adalah diberkati keselamatan. Tujuan yang kedua adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan supaya kesemua apa yang diminta oleh pemerintah desa semuanya itu terkabul. Maka dari itu sebelumnya saya juga memohon maaf kepada warga desa Peniwen untuk pelaksanaan acara adat bersih desa yang dilakukan untuk tahun ini tidak seperti biasa, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang diminta oleh warga desa Peniwen itu semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Demikian sambutan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya sebagai pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Peniwen. Marilah kita ikuti acara selanjutnya adalah potong tumpeng sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Melalui acara adat bersih desa ini, potong tumpeng dilakukan oleh Bapak Kepala Desa, diserahkan kepada pemangku lembaga adat desa Peniwen Bapak Warno Adi Purwosatoto. Salam, sugeng siang, sugeng pepanggihan wonten ing acara adat bersih desa Peniwen ing dal menika. Para sepuh, Bapak Ibu ingkang kinurmat, kadang anem para taruna ingkang kula tresnani, estu wekdal menika kita nindakaken adicara adat ingkang dipun gatosaken, dipun lestarikan. Anggen kita sami ngucap syukur lan ugi ngaturaken panuwun panyuwunan kunjuk ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ing dalem asmanipun Gusti Yesus. Kepareng ing wekdal menika kula minangka wakil Dewan Adat Desa Peniwen ngaturaken panuwun dumateng Bapak Ibu warga sedaya ingkang estu nggatosaken dhateng menapa ingkang dados adat kita. Ingkang perlu kita gatosaken monggo kita ugi melestarikan lan ingkang baku menghargai, menghormati adat ingkang sampun dipun tindakaken dening para leluhur kita. Mboten kenging dipun suwak
Mboten kenging dipun tilar mekaten kemawon. Malah estu kanthi semangat kita gesang salajengipun adat bersih desa tetep kedah dipun gatosaken. Rono mujudaken panyuwun kunjuk ing ngarsanipun Gusti anggen kita nyuwun pados gesang kita tumata manut pangreh lan panuntunipun Gusti. Kang baku kita tansah binerkahan dening Gusti manut adat lan iman kita wonten ing peniwen. Mugi adicara adat ing taun menika senajan benten kalian tahun-tahun ingkang sampun lumampah boten mengurangi, boten nyuda dhateng mantap pipun adicara bersih desa. Gusti ingkang berkahi. Amin. Matur nuwun. Acara terakhir adalah ramah tamah dan doa makan serta doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andriono. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama boleh mengakhiri rangkaian acara ibadah syukur dalam rangka bersih Desa Peniwen tahun ini. Maka mari di akhir kita melakukan semua ini, kita serahkan kembali kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang mengasihi dan memelihara kami senantiasa, biarlah kami bersama-sama kembali menghaturkan rasa syukur terima kasih kepadamu. Karena penyertaan-Mu lah yang telah membawa kami semua berada di dalam damai sejahtera, di hidup bersama, khususnya di lingkungan desa kami di tempat ini. Terima kasih bahwa atas berkat-Mu kami boleh menyelesaikan rangkaian kebaktian syukur dalam rangka bersih desa kami di tempat ini tahun ini. Semua terjadi bukan karena kemampuan kami, tapi kami mengakuinya inilah yang menjadi berkat Tuhan atas kami. Dan selanjutnya Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan segala aktivitas kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan sejenak, sebagai tanda sukacita kami bersama, menghayati atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, khususnya di desa kami bersama-sama akan menikmati berkat jasmani yang telah dipersiapkan oleh perangkat desa di tempat ini. Kami percaya pula Bapak bahwa Engkau telah memberikan berbagai-bagai berkat di dalam makanan dan minuman ini, sehingga semuanya akan membawa kami kepada kekuatan kesehatan untuk kehidupan kami. Demikian Bapak, doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Demikian tadi serangkaian acara ibadah syukur bersih desa yang sudah kita lalui bersama-sama. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan tetap semangat membangun Desa Peniwen ke depan lebih maju. Rukun Agawe Santoso, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.